Shalom ibu-ibu wanita Deborah. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah wanita secara online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa berbakti kepada Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meletakkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Soli Deo Gloria. Ketika Tuhan itu menciptakan manusia, maka manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Amsal 16 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu untuk tujuannya masing-masing. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Kira-kira apa tujuan Tuhan ketika menciptakan manusia? Mari kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 7. Ayat ini berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, semua orang yang kuciptakan, semua orang yang kubentuk, semua orang yang kujadikan, semuanya itu kuciptakan untuk kemuliaanku. Semua orang kuciptakan untuk kemuliaanku, kata Tuhan. Tuhan ternyata mempunyai tujuan bahwa manusia itu harus memuliakan Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang patut dimuliakan. Tuhan saja yang patut dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Jangan sampai kita ini gagal fokus. Jangan sampai kita gagal fokus dengan maksud dan tujuan Tuhan itu. Jangan sampai kita malah memuji diri kita sendiri. Jangan sampai kita malah mengagung-agungkan diri kita sendiri. Kita seringkali merasa lebih baik dari orang lain. Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Kita merasa lebih suci dari orang lain. Kita merasa lebih rohani dari teman-teman kita. Kita merasa lebih benar dari semua orang. Ketika kita masih merasa diri kita ini paling top, kita merasa diri kita ini paling benar, kita merasa diri kita ini paling baik, maka kita ini tidak akan pernah bisa untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa untuk memuliakan Tuhan ketika kita masih menyombongkan diri kita sendiri. Alkitab menulis bahwa alangkah bodohnya kita ketika kita memuji-muji diri kita sendiri. Alangkah bodohnya kita ketika kita mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Alkitab menulis celakalah mereka yang menganggap dirinya pandai. Celakalah mereka yang menganggap dirinya sombong. Karena itu jangan kita sombong, tetapi takutlah akan Tuhan. Jangan kita sombong, tetapi takutlah akan Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 dikatakan, berilah kepada Tuhan
kemuliaan namanya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, bawalah persembahan. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita tidak kita gunakan untuk berbuat dosa lagi, tetapi hidup kita gunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita mau semakin berakar di dalam Kristus. Kita mau semakin bertumbuh, kita mau semakin berbuah-buah di dalam kebenaran, dan kita mau semakin hari kita semakin bertambah teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita bukan untuk melakukan dosa lagi, tetapi hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bawalah persembahan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah yang memuliakan Tuhan. Soli Deo Gloria. Yang kedua, memberi kemuliaan kepada Tuhan itu dengan masuk menghadap Tuhan. Keluaran 34 ayat 34 berkata, masuk menghadap Tuhan itu berarti bahwa kita mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Masuk menghadap Tuhan itu berarti bahwa kita mau berbicara dengan Tuhan. Masuk menghadap Tuhan berarti bahwa kita mau menikmati kehadiran Tuhan. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau melakukan segala perintah Tuhan. Juga kita mau memperhatikan isi hati Tuhan. Ulangan 18 ayat 19 berkata, orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku, orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, orang yang tidak mau melakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, maka Tuhan sendirilah yang akan menuntut pertanggungjawabannya kepada kita. Tuhan sendirilah yang akan menuntut pertanggungjawabannya kepada kita pribadi lepas pribadi ketika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan, maka kita harus mengarahkan telinga kita. Untuk memuliakan Tuhan, maka kita harus mengarahkan pikiran kita. Untuk memuliakan Tuhan, maka kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengar-dengaran akan firman-Nya. Ingat Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan
pendengaran akan firman Kristus. Firman Tuhan itu merupakan bahasanya Tuhan. Alkitab ini merupakan bahasanya Tuhan buat kehidupan kita. Ketika kita bisa menangkap firman-Nya, ketika kita bisa memegang firman-Nya, ketika kita bisa memperhatikan firman-Nya, ketika kita bisa menyimpan firman-Nya, dan ketika kita bisa melakukan firman-Nya, maka itu artinya bahwa kita sudah memuliakan Tuhan. Yang ketiga, untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan, maka kita harus sujud menyembah dengan berhiaskan kekudusan. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan yang benar, maka kita perlu mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Kita perlu mengikatkan diri kita dengan Tuhan, sehingga kita menjadi satu roh dengan Allah. Mengikatkan diri berarti bahwa kita harus menempel, kita harus melekat, kita harus menyatu dengan Tuhan, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, sehingga ranting itu bisa tetap hidup dan berbuah. Di samping kita harus mengikatkan diri dengan Tuhan, maka kita juga harus memiliki kehidupan yang kudus. Kekudusan merupakan karakternya Allah. Kekudusan merupakan karakternya Bapa. Imamat 20 ayat 26 berkata, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Kuduslah kamu, hai wanita-wanita Deborah Hagios, supaya kamu menjadi milik Tuhan. Harus ada harga yang dibayar untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan yang benar. Harus berani bayar harga sebagai bukti bahwa ibu-ibu dan saya mengasihi Tuhan. Ketika kita sujud menyembah kepada Tuhan, maka di dalam penyembahan itu harus ada kesungguhan hati. Ketika kita sujud menyembah kepada Tuhan, maka di dalamnya harus ada rasa hormat kepada Tuhan. Ketika kita sujud menyembah kepada Tuhan, maka harus ada kekudusan, harus ada kebenaran, harus ada kerendahan hati, harus ada ketaatan, dan harus ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan harus melibatkan hati kita. Penyembahan yang tanpa hati bukanlah penyembahan. Hari ini jadilah penyembah yang benar, yang akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Hari ini kita telah belajar firman Tuhan mengenai tujuan hidup manusia. Tujuan hidup kita, fokus hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan.
Soli Deo Gloria. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dengan membawa tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus masuk menghadap Tuhan, bahwa kita harus dengaran akan firman Tuhan. Kita harus mencintai firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Ingatlah kata-kata Tuhan tadi, bahwa orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku, maka Tuhan sendirilah yang akan menuntut pertanggungjawabannya dari hidup kita masing-masing. Yang ketiga, dengan sujud menyembah berhiaskan kekudusan. Kita harus mengikat diri kita dengan Tuhan sehingga kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita juga harus hidup kudus supaya kita menjadi milik Tuhan. Ketiga hal ini, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita, harus kita libatkan ketika kita memuliakan nama Tuhan. Roma 14 ayat 8 berkata, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan jiwamu, dan dengan rohmu. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biar kami mempunyai tujuan untuk memuliakan nama Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin.